Hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler menyatakan bahwa planet mengitari matahari dengan orbit elips dan matahari berada di salah satu titik fokus. Maksudnya gimana? Kita bahas dulu geometri elips. Nah, ini ada titik ini sampai sini sumbunya. Nah, itu disebut sumbu mayor. Nah, selanjutnya sumbu yang atas sampai ke bawah ini itu disebut dengan sumbu minor. Nah, ada garis biru setengahnya sumbu mayor. Itu disebut sumbu semi mayor atau lambangnya A. Nah, ada lagi garis biru lagi. Nah, setengahnya sumbu minor. Nah, itu disebut sumbu semi minor atau B. Nah, ini titik fokus elip dan ini titik fokus elip. Ini ada jaraknya yaitu F dan ke F. Nah, itu disebut jarak fokus dari pusat. Nah, yaitu lambangnya C. Ada lagi yang namanya eksentrisitas. Nah, eksentrisitas itu adalah derajat keelipan suatu elips. Jika elipsnya makin lonjong, eksentrisitasnya makin besar. Nilai eksentrisitasnya elips itu rentang 0 sampai dengan 1 sampai 1. Nah, kalau lingkaran gimana nilai eksentrisitasnya? Kalau lingkaran eksentrisitasnya 0 karena dia tidak elips. Nah, semakin dia elips, maka eksentrisitasnya dia semakin besar. Nah, kembali lagi ke hukum 1 Kepler. Nah, ini ada matahari dan ini bumi. Nah, di sini itu ada yang namanya titik fokus elip. Nah, ini titik fokus elip. Titik fokus elip. Nah, di sini juga titik fokus elip F. Titik fokus elip. Nah, hukum 1 Kepler kan orbit planet mengitari matahari dengan orbit elips dan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Matahari akan tetap di situ terus, jadi tidak akan pindah ke fokus elips yang lainnya. Planet akan bergerak sesuai elips. Ada jarak-jarak yang ditempuh planet loh, yaitu misal hari ini planet berada di sini. Nah, berada di sini nih, yaitu jaraknya di sini. Nah, besoknya planet berada di sini. Nah, jaraknya segini. Nah, besoknya lagi di sini. Nah, jaraknya segini. Nah, jarak terjauh planet dengan matahari. Nah, itu di sini. Yaitu disebut apa? Disebut apa? Aphelion. Nah, sedangkan jarak terdekatnya planet dengan matahari disebut perihelion. Nah, kasus perihelion dan aphelion itu kasusnya cuma planet mengitari matahari. Kalau kasus satelit mengitari planet itu bukan perihelion maupun aphelion. Contoh kasus nih, ada bumi mengelilingi matahari. Nah, di sini eksentrisitasnya berapa? Yang ini. Nah, eksentrisitasnya E itu sama dengan 0,0167. Nah, sangat kecil kan? Hampir, karena dia hampir lingkaran. Nah, sekarang ini ada satelit mengelilingi planet. Nah, mengitari planet. Nah, yaitu bumi. Nah, eksentrisitasnya berapa? Eksentrisitasnya itu 0,0549, lebih besar karena dia elips, semakin elips. Nah, kalau jarak terjauhnya, misalkan jarak terjauhnya satelit di sini. Nah, di jarak terjauhnya satelit dengan planet itu disebut apogee. Nah, kalau jarak terdekatnya yang di sini ke sini kan. Nah, jarak terdekatnya disebut perigee. Nah, ini lebih besar nilainya dari bumi mengelilingi matahari, eksentrisitasnya. Elipsnya lebih lonjong. Kalau bulan mengitari bumi, jarak terdekatnya disebut perigee dan jarak terjauhnya disebut perigee. Apogee, jarak terjauhnya disebut apogee.